warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang bernama Yusuf Sarul Wibowo mau menyampaikan materi kodikologi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kodikologi. Pengertian kodikologi dapat dipahami sebagai penelitian terhadap sebuah buku, terutama pada era setelah mesin cetak ditemukan. Kata kodikologi itu sendiri berasal dari bahasa Latin codex, yang dalam konteks pernaskahan Nusantara diterjemahkan menjadi naskah. Kodikologi adalah gulungan atau buku tulisan tangan, terutama dari teks-teks klasik dan aspek-aspek naskah yang dipelajari dalam ilmu kodikologi. Mengenai kodikologi yaitu mengenai bahan, umur, tempat penulisan, dan perkiraan penulis naskah-naskah. Terus pada periode-periode berikutnya dalam tradisi tulis yang berkembang baik di Eropa maupun Asia termasuk Indonesia, tradisi penulisan teks dalam bentuk kodeks segera menggantikan dokumen gulungan, meski dalam beberapa kasus di wilayah seperti Sumatera Barat dan Maluku, dokumen dalam bentuk gulungan masih cukup banyak dijumpai, terutama dalam hal naskah khotbah. Selain itu juga perlu dipahami, termasuk pengantar dalam filologi adalah tekstologi. Tekstologi ialah ilmu yang mempelajari seluk-beluk dalam teks, meliputi meneliti penjelmaan dalam penurunan teks sebuah karya sastra, penafsiran dan pemahamannya dengan menyelidiki sejarah teks suatu karya. Yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Mas Ainul Arifin, dan yang kedua yaitu Mbak Rohmatus Saadah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rohmatus Saadah, kelompok 6 dari ilmu kodikologi. Di sini saya akan membacakan tujuan dari ilmu kodikologi. Tujuan dari ilmu kodikologi adalah menganalisis sebuah manuskrip jenis kodeks agar diketahui dengan jelas bagaimana teknik pembuatan manuskrip tersebut dan kapan ia dibuat. Sebab banyak sekali manuskrip yang tidak diketahui proses pembuatannya hanya dengan pengamatan fisik dan sekilas saja, sehingga ilmu kodikologi harus memecahkan hal ini dengan melihat komposisi warna, jenis serat, kertas, dan lain sebagainya. Setelah jelas semua unsur-unsur yang dikaji dalam ilmu kodikologi, mulai dari teknik pembuatannya hingga jenis tintanya, tentu saja setelah itu peneliti akan mudah menyimpulkan kapan sebuah manuskrip itu diproduksi. Dari analisa seorang yang ahli dalam ilmu kodikologi, sebuah naskah kodeks dapat diketahui kapan dibuatnya hanya melalui jenis tinta dan backsettingnya. Sebab ada masa-masa tertentu di mana sebuah masyarakat mulai menggunakan warna jenis tinta seperti tinta emas, merah, hijau, coklat, seperti yang dilakukan contohnya ada Francos de Ros, yakni meneliti jenis-jenis mushaf. Francos de Ros ini meneliti jenis-jenis mushaf umat Islam di masa lalu, yang mana dia membedakan teks penting dengan warna tinta. Di sini dia mempelajari bahwa pada masa tersebut umat Islam di masa lalu sering membedakan teks penting dengan warna tinta yang berbeda. Misalnya merah, tetapi ini tidak berlaku bagi semua wilayah kekuasaan Islam. Menurutnya, yang biasa menggunakan tinta merah di awal atau akhir surah adalah manuskrip dari Damaskus pada masa dinasti Umayyah. Pembuat manuskrip menerapkan warna tinta yang berbeda. Menurutnya,
hal tersebut untuk menarik perhatian pembaca, dan dari analisa itu Franco Deros kemudian menentukan pada abad berapa mushaf tersebut dibuat. Namun demikian, seorang peneliti dalam disiplin ilmu ini tidak bisa cukup mengambil satu manuskrip saja untuk dijadikan objek penelitian. Kunci utama dari penelitian kodikologi ini adalah dibutuhkan banyaknya sampel sebagai perbandingan, sebab tujuan ilmu kodikologi tidak sekedar mengetahui bahannya apa dan tahun berapa naskah itu dibuat. Lebih dari itu, ilmu kodikologi juga menelisik apakah satu jilid naskah klasik tersebut halamannya masih utuh atau ada yang hilang dan lepas. Sebab ada beberapa naskah yang usianya berabad-abad sehingga melewati dua masa, yakni dua masa pembuatan buku belum dalam bentuk jilid di abad ke-15, kemudian masa pembuatan buku sudah dalam bentuk jilid. Jika dalam kurun waktu masa yang begitu lama, hal tersebut bisa memungkinkan sebuah naskah akan kehilangan beberapa halaman di dalamnya. Maka ilmu kodikologi berperan sebagai alat bantu untuk menganalisanya, apakah hilang akibat rusak atau justru hilang akibat proses penjilitannya. Pada akhirnya kita mengetahui bahwa ilmu kodikologi ini adalah untuk memperkuat kejujuran atau kebenaran seorang filolog dalam meneliti sebuah naskah. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya tentang ruang lingkup dari kodikologi. Adapun tugas wilayah jelajah ilmu kodikologi yakni meneliti berbagai hal yang ada sangkut pautnya dengan naskah tersebut. Mulai dari sejarah naskah, koleksi naskah, tempat penyalinan, penulisan naskah atau skriptorium, tempat penyimpanan naskah, penyusunan katalog, perdagangan naskah, dan penggunaan naskah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kodikologi ini merupakan ilmu bantu dalam filologi untuk mengetahui fisik atau physically pada manuskrip yang ada. Dalam hal ini terlebih pada bab naskah. Setelahnya mari kita rinci satu persatu. Yang pertama dari sejarah naskah. Jadi naskah itu merupakan dokumen yang tertulis, yang ditulis tangan, dibedakan dari dokumen cetakan, atau perbanyakannya dengan cara lain, kata naskah itu diambil dari kata bahasa Arab nushotun yang berarti potongan kertas. Adapun menurut Library and Information Science, suatu naskah adalah semua barang atau tulisan tangan yang ada pada koleksi perpustakaan atau arsip, seperti halnya surat-surat, buku harian milik seorang yang ada pada koleksi perpustakaan.